Seluruh batasan telah dihancurkan oleh Hani dengan mudah menggunakan bola api belaka. Kabut putih menghilang dan pemandangan di bawah secara bertahap terungkap. Serangkaian bangunan dan paviliun telah dibangun di gunung. Namun, bangunan bambu yang dibangun Shinruin tidak terlihat. Ekspresi Hani menjadi gelap saat melihat itu. Semua kultivator di bawah secara alami telah disiagakan oleh keributan yang begitu keras. Dan mereka semua langsung menemukan Hani dan Tianqing melayang di udara di atas. Selusin kultivator segera naik ke udara di atas harta mereka saat mereka langsung menuju Hani. Namun tepat pada saat itu, suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari bawah. Senior terhormat mana yang datang mengunjungi sekte transformasi sayap kami? Nama saya Guan Ping, dan saya minta maaf karena gagal memberikan sambutan yang layak. Saat suara itu memudar, seberkas cahaya merah melesat keluar dari gunung. Cahaya merah melampaui kultivator pembangunan fondasi di bawah dan langsung mencapai Handi. Cahaya surut untuk mengungkapkan seorang pria parubaya dalam satu set jubah sarjana. Itu adalah salah satu kultivator formasi inti yang telah dideteksi Handi sebelumnya. Dari dalam pavilion tertinggi di bawah, bola cahaya kuning juga muncul. Cahaya kuning bergerak secepat seberkas cahaya merah, dan dengan cepat mencapai Handi juga sebelum mengungkapkan seorang pria tua berkulit gelap dengan fisik yang sangat tegap. Itu secara alami adalah kultivator formasi inti lainnya. Baru kemudian, para kultivator pembangunan fondasi sampai, berkumpul di tempat kejadian, dan mereka semua tinggal di belakang dua kultivator formasi inti dengan ekspresi muram di wajah mereka. Sekte transformasi sayap, saya belum pernah mendengarnya. Apakah itu sekte yang baru didirikan? Hani mengangkat alis saat tekanan spiritual yang menakjubkan meletus dari tubuhnya, menabrak langsung kedua kultivator formasi inti. Ekspresi cendekiawan dan lelaki tua itu berubah secara drastis, dan mereka terhuyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menangkap momentum mereka. Seorang kultivator jiwa baru lahir, seru sarjana itu. Senior, kamu adalah kultivator hebat jiwa baru lahir. Pria tua berkulit gelap itu menyapu perasaan spiritualnya ke arah Hanli, di mana ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Hanli tidak berusaha menyembunyikan basis kultivasinya, dan pria tua ini memiliki indera spiritual yang cukup kuat untuk seorang kultivator sekalibernya. Jadi dia secara alami dapat mendeteksi kekuatan Hanli. Seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Cendekiawan itu diberi ketakutan lain saat dia juga menyapu perasaan spiritualnya terhadap Hanli. Sementara itu, Hani berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, mengamati mereka berdua tanpa ekspresi. Setelah cendekiawan itu memastikan basis kultivasi Hani dengan indera spiritualnya, ekspresinya juga menjadi sangat tegang. Kedua kultivator formasi inti saling melirik sebelum mengulurkan busur hormat secara serempak. Dan lelaki tua itu berkata, "Kami memberi hormat kepada senior yang terhormat. Sekte kami memang baru didirikan. Bolehkah saya meminta tujuan kunjungan Anda, senior? Jika ada yang bisa saya bantu, saya pasti akan melakukan yang terbaik." Cendekiawan itu juga memasang ekspresi hormat di wajahnya. Ini adalah seorang kultivator hebat yang bisa menghancurkan seluruh sekte mereka dengan mudah. Dan mereka berdua merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula, Hani baru saja menghancurkan pembatasan di bawah dengan cara yang sangat kejam. Dan itu tentu saja bukan pertanda baik bagi mereka. Setelah melihat tuan mereka menyerah dengan cara yang begitu jinak dan mendengar kata-kata kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, para kultivator pembangunan fondasi di belakang mereka juga benar-benar ketakutan. Lagi pula untuk kultivator tingkat rendah seperti mereka, kultivator jiwa baru lahir berada di batas atas kekuatan di dunia manusia. Itu adalah impian semua orang untuk dapat mencapai basis kultivasi yang begitu tinggi. Mengingat ini adalah sekte yang baru didirikan, maka Anda harus memiliki seorang kultivator jiwa baru lahir di antara barisan Anda. Di mana tuanmu? Hani bertanya dengan dingin. Pria tua itu mengumpulkan keberaniannya dan menjawab, "Tuan kami adalah Huang Yao yang terserahkan, dan dia pergi mengunjungi seorang teman sebulan yang lalu. Kami berdua saat ini menjaga sekte sebagai penggantinya. Dia tidak ada di sini. Biarlah, itu tidak masalah. Kapan kalian semua pindah ke tempat ini? Dan di mana orang yang dulu tinggal di sini?" Hani bertanya.
Pria tua itu sedikit terkejut dengan pertanyaan itu dan dia menoleh ke sarjana di sampingnya ketika dia menjawab. Sekte kami pindah ke sini 70 tahun yang lalu. Adapun orang yang pernah tinggal di sini, cendekiawan itu juga terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi bahkan tanpa menoleh dia langsung berteriak. Fengxi, kemarilah. Senior ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tepat ketika suaranya jatuh, semua kultivator pembangunan fondasi menoleh ke salah satu anggota mereka secara bersamaan. Itu adalah pria tua dengan fitur halus yang tampaknya berusia lebih dari 60 tahun. Kultivator bernama Fengxi ini juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Anda memanggil saya guru. Pria tua bernama Fengxi itu ragu-ragu sebelum memastikan situasinya karena takut dia salah dengar. Iya, aku memanggilmu. Cepat dan ke sini. Senior ini memiliki beberapa hal untuk ditanyakan padamu. Bukankah kamu tinggal di tempat ini sebelum kita datang ke sini? Cendekiawan itu mendesak dengan suara keras, takut Hani akan kesal dengan murid yang lamban ini. Iya, aku akan segera datang. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah dengar, pria tua di tahap pembangunan fondasi hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan terbang ke sisi cendekiawan. Hani mengalihkan perhatiannya ke Fengxi dan bertanya, "Kamu pernah tinggal di tempat ini sebelumnya?" "Iya, senior. Sebelum bergabung dengan sekte ini, saya memang tinggal di tempat ini." "Seperti banyak generasi nenek moyang saya," jawab Fengxi dengan gelisah. Hani mengangguk sebelum mengajukan pertanyaan yang cukup mengejutkan semua orang. "Begitu, bagaimana kamu mencapai tahap pembangunan fondasi?" Fengxi juga bingung dengan pertanyaan itu, tetapi dia masih buru-buru menjawab. "Ibuku bertemu dengan seorang senior yang kuat bertahun-tahun yang lalu, dan dia memberi ibuku pil pembangunan fondasi, yang memungkinkan saya mencapai tahap pembangunan fondasi. Jadi itu berarti kamu adalah keturunan Xiaomei." Ekspresi Hani sedikit mereda. Fengxi tersendat sesaat setelah mendengar itu sebelum sebuah pikiran muncul di benaknya dan dia berseru, "Xiaomei, apakah Anda merujuk pada nenek dari pihak ibu saya senior? Apakah Anda orang yang memberi ibu saya pil pembangunan fondasi senior?" "Rupanya kamu cukup cerdas." Hani mengkonfirmasi gagasan itu secara tidak langsung sambil tertawa. "Terima kasih atas kebaikanmu senior. Aku selalu ingin bertemu denganmu dan berterima kasih secara langsung." Pria tua itu buru-buru berlutut di udara dengan ekspresi terkejut dan gembira di wajahnya. Sementara itu, cendekiawan dan lelaki tua berkulit gelap itu benar-benar terpana. Hani mengizinkan pria tua itu untuk memberi hormat padanya sebelum melanjutkan. "Saat itu aku tidak sekuat hari ini, dan aku bertemu dengan nenek moyangmu pada beberapa kesempatan. Setelah itu, aku bertemu ibumu dan memberinya hadiah pil pembangunan fondasi. Namun, basis kultivasi Anda tampaknya telah terhenti di tahap pembangunan fondasi pertengahan. Sehingga tampaknya bakat Anda tidak terlalu bagus. Anda juga telah mencapai usia yang cukup tua sekarang. Jadi, jalur kultivasi Anda akan paling mungkin berakhir di sini. Saya minta maaf karena mengecewakan Anda dengan bakat saya yang biasa-biasa saja senior," jawab Fengxi dengan rona merah yang memalukan di wajahnya. "Hehe, aku tidak perlu kecewa. Ngomong-ngomong, bagaimana sekte transformasi sayap ini pindah ke tempat ini? Ini adalah tempat di mana tua nenek dari pihak ibumu pernah tinggal. Apakah kamu tidak menyadarinya? Tuan dari nenek dari pihak ibumu pernah menjadi teman baikku." Ekspresi Hani tiba-tiba menjadi gelap saat suaranya berubah dingin dan melarang. Ekspresi wajah cendekiawan dan pria berkulit gelap itu langsung berubah drastis. Hati Fengxi tersentak setelah mendengar itu dan dia buru-buru menjawab, "Saya memang menyadari hal itu. Itulah sebabnya saya memastikan untuk memindahkan bangunan bambu yang pernah ditinggali senior Shin ke sisi lain gunung. Itu telah disimpan dalam kondisi aslinya, dan saya tidak membiarkan bahaya datang kepada mereka. Itu adalah salah satu kondisi yang saya nyatakan sebelum mengizinkan sekte untuk menetap di sini." "Apakah begitu?" Hani menoleh kedua kultivator formasi ini dengan cahaya dingin di matanya. Cendekiawan itu tampaknya telah mengidentifikasi alasan ketidaksenangan Hani dan dia buru-buru menjelaskan. "Memang benar demikian. Tempat ini bukanlah tempat sekte transformasi sayap kami sebenarnya berada. Sebaliknya, itu hanya tempat tinggal sementara bagi kami.
Alasan mengapa begitu banyak murid kami di sini adalah karena kami harus mengurus beberapa hal di negara bagian Yuanwu. Jadi kami tidak punya pilihan selain tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah memindahkan bangunan bambu rekan Daoisin ke sisi lain gunung, kami belum menyentuh mereka sama sekali. Begitu, terlepas dari semua itu, ini adalah kediaman masa lalu untuk seorang teman lama saya, dan saya tidak ingin melihat kultivator lain di sini. Saya percaya Anda berdua tahu apa yang harus Anda lakukan selanjutnya, Hani berkata dengan suara dingin. Pria berkulit gelap itu bergidik dan segera berkata, "Tentu saja, kami akan segera pindah dari tempat ini bersama murid-murid kami." Cendekiawan itu mengangguk setuju dengan penuh semangat. "Itu bagus sekali. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Bawa aku ke bangunan bambu milik rekan Daoisin." Hani mengalihkan perhatiannya ke Fengxi dan memintanya untuk memimpin. Segera senior. Fengxi secara alami tidak berani menunda saat dia memberikan jawaban yang hormat. Dia membungkuk ke arah cendekiawan sebelum mengaktifkan hartanya dan terbang ke sisi lain gunung. Cahaya biru meletus dari tubuh Hani, menyapu Tian Qin'er di dalam saat dia terbang di belakang Fengxi. Cendekiawan itu menghela nafas lega sebelum mengirimkan suaranya kepada pria berkulit gelap itu ketika dia bertanya, apakah pria itu benar-benar seorang kultivator jiwa baru lahir tak akhir? Kita tidak membuat kesalahan di sini, bukan? Mengapa dia tidak terlihat seperti salah satu dari 3 kultivator hebat legendaris? Bahkan dari jarak yang begitu jauh, dia masih belum berani berkomunikasi langsung dengan kata-kata. Seharusnya begitu. Tekanan spiritual yang dia lepaskan saat itu beberapa kali lebih menakutkan daripada tuan kita. Pria itu memang bukan salah satu dari 3 kultivator besar legendaris. Mungkin kultivator hebat keempat akhirnya muncul. Pria berkulit gelap itu berspekulasi. Jika itu benar-benar masalahnya, maka berita tentang pria ini seharusnya sudah menyebar ke seluruh wilayah selatan surgawi, gumam cendekiawan itu. Lupakan saja, tidak peduli siapa dia. Dia pasti seseorang yang tuan kita bahkan tidak berani main-main. Ayo cepat dan evakuasi tempat ini. Jika kita terlalu lambat bergerak dan dia memutuskan untuk berubah pikiran, kita akan berada dalam masalah besar, kata pria berkulit gelap itu dengan ekspresi muram. Kamu benar, senior. Aku akan segera memulai proses evakuasi. Sayang sekali kita harus menyerahkan tempat tinggal yang begitu fantastis. Cendekiawan itu menghela nafas dengan enggan. Kita sudah sangat beruntung. Syukurlah Anda merekrut Fengxi ke dalam sekte kita. Tanpa dia di sini, saya rasa orang itu akan menghancurkan sekte kita dalam keadaan marah. Kenapa saya tidak tahu bahwa muridmu memiliki hubungan dengan senior yang begitu kuat? Apakah kamu menyadari hal itu, Junior? Dan siapa orang yang tinggal di sini di masa lalu? Untuk berpikir bahwa mereka pernah menjadi kenalan dari seorang kultivator jiwa baru lahir tak akhir. Pria berkulit gelap itu menghela nafas. Kamu membuatku bingung, senior. Kamu sudah tahu ini. Aku menerima Fengxi sebagai muridku sejak awal. Tapi itu hanya karena dia adalah seorang kultivator pembangunan fondasi. Dalam hal bakat, dia sangat biasa-biasa saja. Jadi saya tidak terlalu memperhatikannya, dan akibatnya saya tidak tahu banyak tentang dia. Saya pernah bertanya padanya tentang mantan pemilik bangunan bambu di sini. Lagi pula, pembatasan di sini agak kasar, tetapi mereka sangat praktis dan berguna. Namun, Fengxi mengatakan kepada saya bahwa orang ini hanya seorang kultivator pemurnian Qi. Jadi saya tidak mengindahkan masalah ini. Sarjana itu juga menjadi sangat bingung. Seorang kultivator pemurnian Qi dan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Bahkan jika ini bertahun-tahun di masa lalu, pasti perbedaan di antara mereka agak terlalu besar. Pria berkulit gelap itu merasa agak terdiam. Sarjana itu hanya bisa tersenyum masam setelah mendengar itu. Setelah itu, mereka berdua tidak berani menunda lagi, dan segera memimpin kultivator lainnya kembali ke gedung di bawah. Atas perintah mereka, 300 hingga 400 murid yang hadir semuanya mulai mengemasi barang-barang mereka sebagai persiapan untuk mengosongkan tempat itu. Pada saat ini, Hani telah berjalan ke sebuah bangunan batu giok hijau dengan Tian Qin'er di sisinya. Bangunan giok itu sangat bersih dan terawat dengan baik, tetapi usianya sangat terlihat.
Feng Xi memimpin dan menjelaskan dengan cara mencilat. Setelah bangunan bambu ini dipindahkan ke tempat ini, saya melakukan apa yang diperintahkan oleh ibu saya dan memberikan cahaya spiritual pada mereka secara berkala untuk mencegahnya membusuk dan juga membersihkannya secara teratur. Itu terdengar baik. Bibir Hani berkedut saat dia melangkah ke aula utama gedung giok sebelum mengamati sekelilingnya. Jika dia mengingatnya dengan benar, pavilion ini adalah pavilion tempat Shin Ruyin pernah tinggal. Semuanya di sini masih sama, namun dia sudah meninggal. Hani menghela nafas internal saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Tian Qin-er, di mana hatinya sedikit bergerak menanggapi apa yang dia lihat. Mata Tian Qin-er benar-benar berkaca-kaca saat dia membelai meja dan kursi bambu di dalam aula. Saat dia mulai berjalan perlahan di sekitar ruangan, dia tampak seperti kesurupan. Ekspresi kompleks melintas di mata Hani saat melihat itu. Dia terdiam beberapa saat sebelum melambai ke Feng Xi saat dia menginstruksikan, "Tinggalkan kami sendiri di tempat ini. Saya akan menghabiskan 1 hari di sini bersama murid saya, dan Anda dapat kembali lagi besok." Suara Hani benar-benar tegas, dan hati Feng Xi bergerak sedikit saat dia mengangguk dengan hormat sebelum pergi. Tubuh Hani bergoyang, dan dia muncul di sudut aula, di mana dia duduk dengan mata tertutup dan mulai bermeditasi, meninggalkan Tian Qin-er untuk perlahan-lahan mengembara di kediaman masa lalu Shin Ruyin. Keesokan paginya, Feng Xi datang ke bangunan bambu dengan gelisah untuk bertemu Hani lagi, hanya untuk menemukan bahwa dia dan muridnya tidak terlihat. Namun ada 2 botol pil tak dikenal yang tersisa di meja bambu. Feng Xi sangat gembira melihat ini. Pil yang ditinggalkan untuknya oleh seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir secara alami adalah harta berharga di matanya. Dia dengan hati-hati menyimpan pil itu, dan pada saat yang sama, dia telah mengambil keputusan. Dia akan memelihara bangunan bambu ini dengan kemampuan terbaiknya. Jika senior itu memutuskan untuk mengunjungi tempat ini lagi, mungkin lebih banyak sumber daya kultivasi akan diberikan kepadanya atas usahanya. Hani tentu saja tidak menyadari pikiran Feng Xi karena dia sudah berada ratusan ribu kilometer jauhnya. Namun tampilan terpesona di mata Tian Qin-er menolak memudar. Sebaliknya, dia menjadi lebih linglung dan gelisah. Tian Qin-er tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak mereka meninggalkan gunung itu. Tetapi dia tiba-tiba berkata, "Tuan, mengapa Anda membawa saya ke tempat itu? Apakah bangunan bambu itu ada hubungannya dengan saya? Aku tidak yakin apakah mereka ada hubungannya denganmu atau tidak. Tapi aku hampir bisa yakin sekarang bahwa mereka memang berhubungan denganmu." Hani menjawab dengan tenang, "Apa yang mereka? Apakah kamu percaya pada reinkarnasi?" Tian Qin-er baru saja akan mengajukan pertanyaan lain ketika Hani memotongnya dengan pertanyaannya sendiri. Setelah mendengar itu, ekspresi Tian Qin-er berubah drastis. "Tuan, apa maksudmu dengan itu?" Tian Qin-er mulai merasa sedikit gelisah. "Apa yang kamu rasakan selama berada di bangunan bambu?" Hani menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lain. "Saya tidak tahu. Tapi itu adalah perasaan yang sangat aneh yang tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata," gumam Tian Qin-er sebagai jawaban. "Itu adalah kediaman masa lalu salah satu teman lamaku. Dia juga memiliki fisik tangisan naga dan merupakan ahli mantra formasi alami. Namun dia meninggal pada usia yang sangat muda," kata Hani dengan suara lambat. Tian Qin-er goyah setelah mendengar itu sebelum bertanya, "Apakah Anda tidak mencoba menyelamatkannya, Tuan?" "Aku bahkan belum mencapai tahap formasi inti saat itu. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Selain itu, hatinya sudah mati karena faktor lain. Buku mantra formasi yang kutinggalkan untukmu adalah sesuatu yang dia berikan kepadaku. Saya pertama kali berhubungan dengan Taois Shin Ruyin melalui sesama Taois lain bernama Qi Yun Shao. Saat itu saya baru saja mencapai tahap pembangunan fondasi dan menghadiri lelang bawah tanah." Hani mulai menceritakan peristiwa masa lalu kepada Tian Qin-er. Dari bagaimana dia bertemu Qi Yun Shao secara kebetulan, lalu bertemu Shin Ruyin, lalu alasan kematian mereka. Kisahnya baru berakhir setelah dia memberitahu Tian Qin-er tentang dia bertemu dengan pelayan Shin Ruyin setelah kepergiannya. Namun pada titik ini, Tian Qin-er benar-benar tercengang oleh cerita itu.
Baru setelah beberapa lama, dia menghela nafas saat ekspresi kompleks muncul di wajahnya dan dia berkata, "Begitu. Jadi menurut Anda, saya adalah reinkarnasi dari orang itu, Guru?" Awalnya saya agak skeptis, tetapi setelah melihat reaksi Anda di gedung bambu itu, saya setidaknya 50% yakin bahwa memang demikian. Dan itu sudah cukup bagi saya. Tampaknya reinkarnasi kemungkinan besar memang ada. Hani tertawa. "Lalu alasan mengapa kamu menerimaku sebagai muridmu?" Tian Qin'er menjadi agak gelisah setelah mendengar itu. "Jangan khawatir, saya benar-benar ingin membawa Anda di bawah sayap saya. Rekan Taoisin adalah teman baik saya, dan saya sangat mengaguminya karena bakatnya dalam mantra formasi. Saya menerima Anda sebagai murid saya sebagian karena Anda kemungkinan besar bisa menjadi reinkarnasi dari teman lama saya. Tetapi saya juga ingin membesarkan Anda menjadi master mantra formasi sejati, karena Anda dapat terbukti sangat berguna bagi saya di masa depan. Tentu saja jika Anda berubah pikiran dan tidak lagi ingin menjadi muridku, aku bisa membawamu kembali ke Laut Bintang yang tersebar segera," kata Hani dengan tenang. "Saya tidak tahu apakah saya adalah reinkarnasi dari teman lama guru. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, saya tidak dapat mengingat apapun tentang kehidupan masa lalu saya. Saya sangat beruntung bahwa seorang kultivator hebat seperti guru telah memutuskan untuk menerima saya. Seorang murid pemurnian Qi seperti saya, bagaimana mungkin saya bisa menyerah pada kesempatan yang begitu cemerlang?" Tian Qin'er buru-buru menggelengkan kepalanya dengan ekspresi panik. Seolah-olah dia benar-benar takut Hani akan berubah pikiran untuk membawanya di bawah sayapnya. Lagi pula, belum ada upacara penerimaan murid resmi yang diadakan. Jadi dia hanya murid atas namanya. "Bagus, aku tidak bisa menjamin banyak hal lain untukmu saat ini. Tapi paling tidak, aku yakin dengan kemampuanku untuk membawamu maju dengan aman ke tahap formasi inti," kata Hani sambil tersenyum. Qin'er bersedia melayani tuannya dengan sepenuh hati. Tian Qin'er segera berjanji kesetiaannya kepada Han Li. "Baiklah, ketika kita kembali ke Sekte Awan Melayang, aku akan secara resmi mengambilmu sebagai muridku. Aku belum pernah secara resmi menerima murid apapun di masa lalu. Tetapi aku memiliki murid dalam nama. Kamu akan dapat untuk melihatnya di sekte," Hani melanjutkan sambil tersenyum. Hati Tian Qin'er tergerak setelah mendengar itu dan senyum gembira muncul di wajahnya. Setelah itu, Hani mempercepat lebih jauh dan mereka berdua menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Beberapa bulan kemudian, Hani dan Tian Qin'er mencapai negara bagian Si. Beberapa hari setelah itu, seberkas cahaya biru yang menusuk muncul di dekat pegunungan awan mimpi. Ketika mereka kira-kira 50 km jauhnya dari pegunungan, teriakan memekakan telinga tiba-tiba meletus dari dalam cahaya biru. Teriakan itu seperti auman naga, tetapi juga seperti tangisan burung phoenix, dan bahkan awan di dekatnya pun terganggu oleh gelombang suara yang dihasilkan. Garis cahaya biru bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan menempuh jarak beberapa puluh kilometer hanya dalam beberapa kilatan. Kekuatan spiritual luar biasa yang terkandung dalam tangisan itu telah memperingatkan ketiga sekte besar di dalam pegunungan awan mimpi. Semua orang di dalam sekte-sekte itu, dari murid pemurnian Qi dan pembangunan fondasi biasa, hingga para tetua jiwa baru lahir, semuanya tercengang setelah mendengar teriakan ini dari jauh. Semua kultivator jiwa baru lahir langsung beraksi, muncul dari sekte masing-masing untuk melihat makhluk kuat mana yang menyatakan kedatangannya di pegunungan awan mimpi dengan cara yang begitu sembrono. Jadi ketika Hani masih dekat dengan 10 km jauhnya dari pegunungan, 5 garis cahaya telah keluar untuk menemuinya, dan mereka tampaknya adalah kultivator jiwa baru lahir dari 3 sekte. Hati Hani bergejolak melihat itu. Emosinya dalam keadaan kacau karena memikirkan bisa melihat Nangongwan lagi segera, tapi dia terpaksa menenangkan dirinya di sini. Cahaya biru mereda dan tangisan nyaring mereda saat Hani mengungkapkan dirinya dengan Tian Qin'er di sisinya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke 5 garis cahaya yang meluncur ke arahnya. Beberapa saat kemudian, senyum bahagia yang langka muncul di wajahnya. Ketika 5 garis cahaya berada sekitar 300 hingga 400 kaki darinya, cahaya padam untuk mengungkapkan 5 kultivator yang sebagian besar dikenali oleh Han Li.
Seorang pria parubaya berjubah biru mengidentifikasi Hani dari jauh, dan setelah sepersekian detik tidak aktif, dia berteriak kaget dan gembira. "Saudara muda Han." Dia tidak lain adalah Lu dari Sekte Awan Melayang. Penatua Lu yang sama yang telah mengundang Hani untuk bergabung dengan sekte bertahun-tahun yang lalu.